Pak Abdullah. Tafadhol Pak Abdullah. Pertama saya minta maaf teman-teman karena saya dapat BB dari anak saya. Anak saya itu nggak bisa masuk rumah karena kuncinya ada sama saya. Dan kemudian saya nyetir sendiri nih. Saya keluar dari subuh sampai itu. Jadi kemudian besok harus ngajar, Ustaz. Pagi ngajar. Pertama, berapa kali saya masuk penjara, berapa kali masuk sel. Yang paling kecil itu 3 hari, yang paling banyak alhamdulillah sekitar 2 tahun. Itu dari dalam itu cenderung saya membaca semua buku-buku yang harus saya baca di dalam penjara itu. Sehingga ide-ide, konsep-konsep ketika saya jadi ketua PBHMI, ketika di KPKP, ketika di KPK, itulah yang saya sebut. Tapi yang menarik dari semua buku yang saya baca itu pendapat yang menarik bahwa penjara itu surga bagi pejuang. Tapi saya tidak menjurga Anda harus masuk penjara dulu, tidak. Tapi bahwa penjara yang fisik itu yang sel penjara. Tapi dunia ini juga penjara. Jadi seperti Canul katakan tadi atau teman dari Malang itu, tahun 2007 saya menulis artikel di harian Sindo. Masyarakat Indonesia dilanda penyakit sakit jiwa yang parah. Kenapa saya menulis artikel itu? Karena waktu itu KPK tangkap Bupati Bogendigul. Tangkap simpan di Jakarta, di Mabes Polri. Pilkada di sana terpilih dia. Orangnya ada di Jakarta, pilkada di sana terpilih dia. Jadi Bupati. Kemudian Wali Kota Tomohon ditangkap KPK simpan di Mabes Polri. Itu. KPK waktu belum punya rumah tahanan. Pemilu kada ulang di sana di Tomohon terpilih lagi dia. Terus kemudian Bupati Kendal sudah menjalani hukuman pidana. Pilkada di sana istrinya terpilih. Bupati Kutar sudah hampir jadi mayat di penjara Cipinang. Pilkada di sana anaknya terpilih. Jadi dalam artikel itu saya katakan yang salah ini siapa? KPUD-nya, undang-undangnya, partainya, calegnya, calonnya itu, atau pemilihnya. Jadi dalam artikel itu saya sebutkan kalau kita datang ke rumah sakit jiwa, tidak ada pasien rumah sakit jiwa yang mengatakan dia gila. Yang disebutkan gila itu dokter dan mantri-mantri itu. Jadi karena itu maka saya bisa paham betul teman dari Malang itu. Karena kita sedang dilanda pesakit sakit jiwa yang parah betul. Parah itu. Kalau Anda main catur dengan Boris Spassky, dengan apa, jago-jagoan itu. Kalau Anda main catur dengan teori catur, enggak bakalan Anda menang. Karena pasti Anda kalah, baru beberapa langkah saja skakmat dia. Anda di skakmat dia kalah. Tapi coba Anda main dengan juara dunia, ada Rusia, Boris Spassky dan seterusnya. Aja, asal betul kuda L kemudian itu, dia bingung dan dia bisa kalah. Jurus mabuk itu. Jadi itu teori Canun itu. itu sama. Nah, karena itu maka teman yang soal utang tadi itu, mana orang yang tadi itu? Utang. Anda tahu di kampung-kampung itu ada lintah darat. Nah, itu kan orang yang pinjam duit kampung itu. Kalau ada orang di kampung yang tidak terima duitnya, dia hidup enggak itu lintah darat? Tidak, mati dia kan. Mati dia. Begitu juga yang kreditor-kreditor. Jadi mereka bukan bantu kita yang bantu mereka. Karena kalau kita tidak terima itu mati mereka. Nah, jadi bisa dimengerti kalau teman dari Malang itu bilang ya memang gila. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa data-data tadi itu yang kita sudah tahu Juli 2010 utang luar negeri kita 1.727 triliun. Dibayar dalam 3 termen 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2041. Setiap termen 500 triliun. APBNP setiap tahun kita itu harus membayar 1.000 triliun. Untuk bunga. Untuk bunga. Sehingga dengan modalnya itu kira-kira hampir separuh APBN.
Tapi 2041 belum tentu lunas utang kita yang Juli 2010 karena utang baru setiap tahun ada. Kalau 2010 1.727, 2011 1.817 triliun, 2012 2.000 triliun, 2013 2.144 triliun, kemudian tahun terakhir ini 2014 3.500 triliun. Jadi setiap tahun itu bertambah. Sehingga problemnya adalah apakah ada negara yang bisa eksis tanpa utang? Ada. Abu Bakar 2 tahun saja di khalifah. Tidak ada penduduk Madinah yang menerima zakat fitrah. Tidak ada. Menolak karena mereka merasa tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. 2 tahun Abu Bakar. Umar. Dalam ilmu fikih, orang yang berutang bukan untuk yang macam-macam, itu termasuk asnaf yang menerima zakat mal. Nah, tapi apakah pemerintah kita berpikir untuk memperhatikan itu? Karena pemerintah juga tahu orang utang-utang itu bukan untuk tapi ya untuk istri keempat, selingkuhan, mobil Mercy apa dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu tadi saya sebut tentang kepemimpinan Rasul yang kepemimpinan teladan itu, artinya kabura maqtan indallahi aqtaqulu ma la taf'alun. Marah betul, murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak melaksanakannya. Jadi saya setuju dengan teman Malang itu. Apa aja ya kita mau putuskan apa? Jadi PNS yang jujur, jadi guru yang jujur, dosen yang seperti dosen yang di Surabaya itu, yang dikasih tangan kanan tolak, tangan kiri terima, seperti itu. Atau yang seperti di Manado, istri dosen yang terima amplop untuk suaminya itu. Jadi mahasiswa yang, makanya saya bisa mengerti kalau Canun tidak mau selesaikan kuliahnya karena modelnya seperti pendidikan seperti kita itu. Waktu saya guru SMA, itu saya tahu kan murid mana yang pandai, setengah pandai, dan bonus saya tahu. Jadi kalau kemudian saya ngajar matematik, waktu itu belum matematik, masih aljabar, ilmu ruang, ilmu sudut apa. Terus kemudian tahu-tahu murid yang 3 berdamping satu meja itu jawabannya semua sama. Kan seharusnya dikasih 8, 9 atau 10 kan. Tapi tidak. Yang saya tahu dia pandai itu, betul itu saya kasih 8. Terus kemudian yang saya tahu dia nyontek kan, itu kasih 3. Terus yang satu itu dia betul semua, tapi saya kasih 9. Dia komplain, Pak, kenapa saya tidak dapat 10? Saya bilang, Anda konspirasi, subhat, maka hukumannya potong 1. Subhat. Nah, terus kemudian yang 8 itu dia human error. Jadi jalannya betul, tapi terakhir dia mau jumlah itu salah. Jadi itu human error. Jadi yang saya periksa adalah cara berpikirnya, bukan jawabannya. Nah, guru dan dosen kita itu jarang seperti itu. Malah kata Cun nggak ada. Jadi cara berpikirnya. Sehingga kemudian mereka berkembang. Ya seperti tadi anak beliau yang tidak mau kuliah di Indonesia itu, mau kelihatan seperti itu. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi kalau solusi yang ditanya oleh teman-teman kawan dari Malang itu, posisi di mana kita lakukan yang the best. Ada hadis kan yang kita sudah tahu, beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Rugilah dia kalau hari ini sama dengan kemarin. Celaka dia kalau hari ini jelek dari kemarin. Jadi kalau tadi saya bilang ada menteri, menteri sekarang ini Canun, dia utus, dia punya staf ketemu saya di rumah. Saya cerita tadi, saya tidak pernah mengucapkan selamat bagi pejabat ketika dilantik. Tunggu selesai 5 tahun baru saya ucapkan selamat. Artinya kalau dia berhasil baru saya ucap selamat. Kalau tidak, saya tidak ucapkan selamat seperti itu. Nah, jadi sehingga saya bilang di workshop DPRD, kemarin kinerjanya berapa? Kinerjanya apa? C, sekarang B. Itu Anda beruntung. Kemarin apa? A, sekarang B. Oh, Anda celaka. Celaka. Karuhan itu.
Nah, sekarang kita lihat aja apa namanya, baru naikkan 7.000 berapa, 1 bulan kemudian turun. Nah, itu dalam teori kinerja itu naik, turun atau sama. Nah, maka itu hadis tadi itu untung, rugi, celaka. Sehingga dengan begitu maka saya mau simpulkan yang disebut canun itu persoalan mukhlisin lahuddin, itu inti persoalan. Mukhlisin lahuddin, ikhlas dalam beragama. Rasulullah ngomong sama Aisyah bahwa orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Kata Aisyah, termasuk Anda ya Rasul? Iya, termasuk saya, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai Anda sorbannya 0,5 meter, jubah 1 meter, jenggot lebih panjang dari saya, itu, terus hafiz Quran, terus Anda surga. Belum tentu. Mantan Menteri Agama hafiz Quran ditangkap berapa tahun lalu. Dan itu saya dapat pertanyaan itu di Aceh waktu saya sosialisasi. Pak, bisa jelaskan nggak bagaimana orang yang hafiz Quran korupsi? Saya bingung, jujur waktu itu saya jujur begitu, ikhlas jujur itu saya nggak bisa jawab. Ya Allah, ini bagaimana menjawabnya ini? Terus saya dapat inspirasi. Saya cerita waktu saya mengajar di Singapura, habis kuliah, memberi kuliah, terus istirahat pergi ke warung makan. Lewat di Seleko itu tikungan. Ini masih campur-campur, tikungan. Terus ada, Assalamualaikum. Saya lihat ke pekarangan, nggak ada orang, sepi itu pekarangan rumah. Saya jalan aja, saya jalan makan. Terus kemudian sudah kembali lewat lagi tuh untuk ngajar lagi, Assalamualaikum. Saya berdiri kira-kira 2 menit, perhatikan jendelanya, pintunya, kok nggak ada orang, kok ada salam. Nggak lama ada orang lewat. Ada apa, Ci? Saya cerita, tadi saya lewat sini ada salam, balik salam. Oh, yang punya rumah ini orang Melayu. Dan semua tamunya datang itu orang Melayu itu maksudnya Islam, dan selalu salam. Dia punya burung nuri. Nah, karena setiap orang masuk salam, maka burung nuri itu juga bisa salam. Jadi asal ada orang lewat di pagar, dia otomatis salam. Jadi itu inspirasi saya untuk menjawab pertanyaan orang Aceh itu. Jadi saya bilang dalam Islam hafiz Quran itu derajatnya tinggi. Tapi lebih hebat lagi kalau diamalkan. Kalau tidak, apa bedanya dengan burung nuri yang bisa juga ucapkan salam. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini barangkali bagaimana kita aplikasikan itu. Sehingga Canun ini sering ngeledek saya, beliau itu ekstrim apa segala macam. Dalam rapat di di KPK, ada pimpinan apa segala macam, saya usulkan begini-begini. Ya tadi kasus BLB itu wah, Pak Bula jangan keras semacam ekstrim. Terus ada deputi pencegahan itu insinyur. Saya bilang, kamu insinyur kan, terangkan sama pimpinan ekstrim menurut teori matematik. Ekstrim menurut teori matematik ada ini, kalau parabola di dalam semua ini normal, di luar itu ekstrim. Jadi kalau di luar sunnah itu ekstrim, di dalam sunnah itu normal, orang normal, di luar itu ekstrim. Jadi tolong Anda insinyur terangkan sama mereka. Jadi karena itu saya gembira ketika orang sebut saya ekstrim. Artinya saya normal di dalam itu. Yang di luar itu, yang tidak normal maksudnya itu. Sehingga karena itu banggalah Anda dengan apa yang ada pada diri Anda. Kalau misalnya masih rokok, enggak apa-apa. Ya. Oh, maaf, bukan jangan. Bukan. Oh, saya enggak tahu kalau Canun merokok. Saya enggak perasan. Di KPK itu salah seorang komisioner KPK itu seperti kereta api apa namanya itu, luar biasa. Ada salah seorang komisioner masih muda, terus kemudian habis, bukan Bambang, sudah yang lalu, periode lalu itu, kalau hari setiap Jumat itu ada olahraga selesai itu kemudian lari keliling. Lari itu saya kalahkan ini baru umur 41 tahun ini pimpinan ini.
Wih, Pak Abdullah, makanya jangan merokok, saya bilang apa namanya, bisa kalahkan saya. Nah, tapi Canun itu punya obat lain, ya, obat lain, obat lain, atau apa namanya, sehingga kemudian tetap apa segar, tetap fresh apa semacam. Ini begini, ketika kasus salah seorang menteri zaman SBY, dia dikritik karena apa namanya merokoknya itu dalam sidang kabinet tuh merokok apa itu. Waktu dia kuliah S3 di Malaysia, dia nginap di rumah saya, tidur di lantai. Jadi kamar saya cuma 2, saya dengan istri kemudian anak-anak. Jadi dia di apa nih? Ya dia sangat egaliter, ambil S3 di Malaysia. Terus kemudian dia merokok begitu. Nah karena saya tidak merokok, jadi tidak ada asbak. Maka kemudian dia sendiri ke dapur ambil apa itu? Tatakan itu. Terus anak saya protes. Pak, kenapa teman Papa itu apa namanya merokok? Nah, akhirnya kemudian saya ajak dia pergi naik bis di kota. Begitu naik bis begitu, terus dia merokok kan, terus itu, apa itu? Jadi itu. Nah kemudian istrinya tidak berjilbab, Terus anak saya perempuan tua masih SD, Pak, kok istri teman Bapak nggak pakai jilbab? Saya bawa ke masjid negeri di Selangor. Itu untuk di Malaysia itu masjid apa saja, kalau orang masuk tidak pakai jilbab dikasih tudung. Jadi ketika ini kawan jadi menteri diributkan bersama teman-teman, ini kesalahan Bang Abdullah yang tidak betul. Saya bilang saya sudah lakukan. Dengan pendekatan saya bawa nabi supaya apa namanya ditegur orang. Saya berkata Pak Nasir, menghadapi alumni HMIPI yang macam-macam itu, kata Pak Nasir, masa saya mau ajarkan ini sarjana-sarjana? Nah, kata bahasa Perancis itu satu kata cukup bagi yang mengerti. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Anda berprestasi seperti itu? Jadi wartawan, jadi apa segala macam dengan adanya. Sebab ada orang yang dapat inspirasi banyak itu ketika di kamar mandi dengan merokok. Nah, itu namanya mensyukuri, menikmati. Ya kan? Ya, mensyukuri. Kalau tidak apa namanya? Jadi itu salah satu kelebihan orang mengisi kekurangan orang lain. Misalnya saya tidak bisa merokok, inspirasi kurang. Kalau saya berdamping dengan Canun itu inspirasi cepat sekali. Sebab tadi itu saya sudah mau pulang kan, apa yang saya ngomong, tapi ketika Canun ngomong terinspirasi saya. Jadi saya minta maaf, saya harus pulang karena saya nyetir sendiri dan anak udah tunggu, kasihan anak tunggu di luar ini dari jam 11 sampai sekarang. Saya mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, saya minta 2 menit, 3 menit sebelum biarkan anaknya berlatih menjadi orang yang kehilangan pintu. Jadi supaya tidak bias sama Anda, saya itu Pak Abdullah tidak pernah menganjurkan orang merokok. Ya. Sebelum Anda mengerti dirimu, jasmaniah rohaniah, sebelum kamu mengerti kehidupan ini sebagai satu metabolisme kosmis yang Allah atur sedemikian rupa, dan sebelum kamu mengerti sejarah rokok, kalau kamu belum mengerti semua jangan merokok. Itu ya satu. Nomor 2, saya ini tidak pernah menggunakan hak-hak saya dalam hidup ini. Hak politik tidak saya gunakan. Mosok orang kayak gitu jadi presiden saya nggak bisa. Saya nggak pernah gunakan hak saya, Pak Abdullah. Saya tidak pernah masuk organisasi, saya tidak pernah menggunakan hak saya sebagai orang yang boleh jadi pengusaha, boleh jadi presiden, boleh jadi apapun. Semua tidak pernah saya gunakan. Hak-hak itu saya tinggalkan. Hak untuk menjadi ulama, hak untuk dapat sertifikasi kiai segala macam, semua tidak saya gunakan. Saya cuma minta satu, hak merokok. Ya.
Itu pun saya berani tanding maraton lawan para orang yang tidak merokok dengan usia yang sama. Artinya kalau melewati fit and proper test lari 3 km, 10 km, silakan gitu. Tapi saya masih berani ya. Dengan usia yang sama. Enggak, sama anak muda juga berani saya. Ya. Wanita teman-teman. Oke, ini sekedar supaya beliau ini saya sebut ekstremis karena kita sesama ekstremis ya. Kalau saya bukan ekstremis, saya nggak akan sebut beliau ekstremis. Saya kenal beliau sejak sangat lama dan sebelum Anda lahir lah gitu. Nomor 3 Pak, saya diwajibkan Allah untuk menemani semua yang teraniaya. Dan saya keliling dunia tidak ada bungkus rokok yang dikasih gambar gini-gini. Hanya di Indonesia ada gambar yang menjijikkan seperti ini. Di Korea saya tidak jumpai rokok yang dengan gambar seperti ini. Di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana, di Rusia tidak ada rokok seperti ini, hanya di Indonesia. Sehingga saya menjalankan kewajiban. Jangan sampai yang teraniaya ini tidak ada yang menemani kan. 1, 3. Saya punya alasan kira-kira 27 ya. Nomor 4. Salah satu kemudahan hidupnya para jamaah ini Pak adalah mereka ada yang ke saya minta peci, salaman, ada yang ngasih korek, api ini yang ngasih ini pengacara Malaysia namanya Mas Hendra ini yang ngasih saya ini dikasih jamaah di Makau gitu. Terus yang paling banyak ngasih yang praktis itu rokok. Kalau saya tidak menerima ini, saya menghalangi berkah untuk dia. Dan saya tidak sopan kepada orang yang mencintai saya. Itu nanti nerakanya luar biasa. Dah, 4 alasan saja itu, enggak banyak-banyak. Tapi pokoknya tepuk tangan untuk beliau, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Abdullah, mohon dengan sangat antum kapan sempat biar 1 jam bisa ke sini. Alhamdulillah, karena ini loh anak-anak yang akan membangun Indonesia baru. Kalau sekarang enggak apa-apa, kita tunggu lengsernya, nanti sebentar lagi Anda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.